Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ningsih, NIM 190910101040 dari Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Di sini, di video kali ini saya akan mereview sedikit tentang pemikiran tokoh Islam terkemuka, yakni Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridho. Nah, di video ini saya untuk memenuhi tugas di mata kuliah Ide dan Teori Politik dengan dosen pengampu Bapak Dodi Anis Maulasi. And by the way, this is my first video on YouTube, so I hope you enjoy it, guys. Oke, langsung saja. Yang pertama, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau yang memiliki nama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah ini adalah seorang pemikir, teolog, pendidik, dan pemikir pembaharu Islam yang sangat terkemuka dari Mesir. Muhammad Abduh ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Ya, salah satunya yakni dia berhasil menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Nah, Muhammad Abduh ini juga pernah belajar di Masjid Syekh Ahmadi di Tanta dan melanjutkan pendidikannya ke Kairo Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nah, setelah beberapa tahun nih belajar di Mesir, di Al-Azhar, Muhammad Abduh bertemu dengan salah satu aktivis Islam, pemikir Islam yang sangat berpengaruh pada masa itu, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Perjumpaan antara Muhammad Abduh dengan Jamaluddin Al-Afghani ini memberikan kesan yang baik di benak dan hatinya Muhammad Abduh, sehingga Muhammad Abduh memilih untuk menjadi menjadi murid Muhammad Jamaluddin Al-Afghani. Nah, beliau juga terjun kepada dunia sosiopolitik. Nah, setelah beberapa tahun nih belajar di Al-Azhar, beliau diangkat menjadi dosen dan pengajar di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar. Dalam mengajar, ia ingin melakukan perubahan-perubahan sesuai cita-citanya, yakni memasukkan udara segar ke dalam Islam dan ingin menghidupkan Islam kembali dengan metode-metode Islam baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang bisa menyesuaikan dan bisa menoleransi hukum-hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa itu, Muhammad Abduh tidak segan untuk mengkritik politik pemerintahan, terutama dalam bidang pendidikan nih guys, karena menurut beliau sistem pendidikan di Mesir pada waktu itu hanya membuat mahasiswa Mesir pasrah ketika dijajah oleh negara-negara asing, terutama para penjajah-penjajah asing. Nah, di sini ada beberapa ide-ide pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh, diantaranya dalam bidang keagamaan. Menurut Muhammad Abduh, dalam bidang keagamaan, Islam maju tidak hanya bertumpu pada Islam-Islam murni, namun Islam dapat maju dan lebih baik jika menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Jadi, nggak selamanya kita kembali ke nilai-nilai Islam murni, namun kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, begitu. Begitu juga beliau berpendapat bahwa harus adanya interpretasi baru dalam Islam dan membuka jalan ijtihad. Ijtihad itu sendiri adalah kerja keras, jadi tidak hanya mau menerima takdir saja atau yang menonton saja, namun harus ada usaha keras untuk mengubah umat Islam itu sendiri. Nah, dalam hal ini Muhammad Abduh menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah, yaitu tentang ajaran Islam yang terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Nah, dalam hal ibadah ini sudah sangat terperinci dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi semua penjelasannya udah terperinci. Nah, sedangkan yang muamalah ini penjelasannya di Al-Quran itu menurut Muhammad Abduh itu belum terperinci dan harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Muhammad Abduh juga berusaha membebaskan umat Islam dari pemikiran Jabariyah. Nah, pemikiran Jabariyah ini adalah pemikiran di mana orang-orang itu hanya
berpasrah kepada takdir. Jadi menerima takdir itu apa adanya tanpa adanya usaha. Nah, selain itu, Muhammad Abduh ini tidak mau terikat dengan mazhab. Jadi beliau itu tidak mau terikat dengan salah satu mazhab yang ada. Nah, jadi beliau itu menginginkan kebebasan dalam berpikir. Selain itu, beliau juga menyerukan untuk supaya umat Islam itu kembali kepada Islam yang sesungguhnya atau yang bertumpu hanya pada Al-Quran dan hadis saja. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan itu Muhammad Abduh menganjurkan supaya semua umat Islam itu berpendidikan, supaya menjadikan Islam itu lebih maju ke depannya, begitu. Nah, Muhammad Abduh juga menganjurkan kepada seluruh umat Islam untuk beranggapan bahwa pendidikan itu sangat penting, dan dengan adanya pendidikan dapat memajukan Islam. Jadi seperti itu. Nah, Muhammad Abduh juga bercita-cita untuk merubah sistem pendidikan yang ada di Mesir, di mana pendidikan di Mesir itu hanya mengandalkan hafalan saja. Jadi cuman hafalan di luar kepala tanpa adanya penjelasan dari guru. Nah, Muhammad Abduh yang sudah menjalani sistem pendidikan seperti itu merasa kurang puas dan ingin mengubah sistem pendidikannya menjadi sistem pendidikan nalar, di mana di sana ada penjelasan dan murid-murid dapat memahami lebih dalam arti sebuah pendidikan ataupun materi yang diberikan oleh gurunya. Selain itu, Muhammad Abduh juga mengajukan atau menganjurkan adanya pendidikan agama dan pendidikan modern yang saling beriringan. Jadi tidak hanya berat sebelah yaitu di pendidikan agama, namun juga pendidikan modern yang berjalan seiringan seperti itu. Yang ketiga, dalam pemerintahan dan politik. Dalam bidang politik ini, Muhammad Abduh menginginkan sebuah politik yang dinamis, di mana politik itu atau hukumnya itu dapat menyesuaikan dengan zaman. Jadi politiknya itu dinamis dan fleksibel, tergantung keadaan zaman pada masa itu. Muhammad Abduh juga menganjurkan suatu sistem pemerintahan yang tidak eksklusif untuk umat Islam. Jadi sistem pemerintahan yang tertutup dan tidak bisa menoleransi nilai-nilai orang lain, contohnya nilai-nilai Barat yang mungkin saja itu ada hal baiknya jika diterapkan di dalam Islam juga, seperti itu. Nah, Muhammad Abduh juga beranggapan bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan itu memiliki kesetaraan. Jadi beranggapan bahwa adanya kesetaraan gender pada waktu itu. Namun yang membedakan hanyalah tingkat pendidikannya. Jadi pada masa itu di Mesir tingkat pendidikan seorang perempuan itu masih dibilang rendah. Nah, jadi Muhammad Abduh ini ingin mengusulkan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi sama halnya dengan seorang laki-laki. Nah, yang kedua ada Rashid Ridho. Nah, di sini Rashid Ridho merupakan murid dari Muhammad Abduh. Nah, jadi di sini pemikiran antara Muhammad Abduh dan Rashid Ridho tidak jauh berbeda, yakni tentang pembaharuan dalam Islam. Menurut Rashid Ridho, masyarakat Islam pada masa itu sudah melenceng dari ajaran Islam murni atau Islam yang sesungguhnya, dan banyak sekali tindakan-tindakan umat Islam pada masa itu dan pemikirannya yang sudah tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, Rashid Ridho juga beranggapan bahwa adanya bid'ah yang sudah menyebar luas dan adanya paham fatalisme yang membuat Islam mengalami kemunduran. Nah, jadi di bid'ah itu orang-orang menurut Rashid Ridho dapat melakukan atau dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Ada banyak sekali bid'ah yang ditentang oleh Rashid Ridho.
Nah, yang paling keras ditentang oleh Rashid Ridho itu adalah bid'ah yang di mana umat Islam itu terlalu mengagung-agungkan atau terlalu patuh berlebihan kepada wali dan juga syekh-syekh. Rashid Ridho juga menginginkan adanya sebuah toleransi dalam bermazhab. Jadi adanya kebebasan dalam bermazhab. Nah, Rashid Ridho juga mengungkapkan bahwa mengapa masyarakat Eropa itu lebih berjaya atau lebih maju daripada masyarakat Islam pada masa itu, karena mereka menurut Rashid Ridho lebih dinamis dalam hukum. Jadi mereka dapat meneransi perbedaan-perbedaan. Nah, intinya antara pemikiran Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho adalah mereka menginginkan sebuah udara segar baru yang menelusup ke dalam Islam. Jadi mereka menginginkan sebuah hukum Islam yang dinamis, namun tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis. Jadi Islam yang dapat menoleransi, Islam yang dapat meneransi terhadap perkembangan zaman. Nah, jadi seperti itu saja video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap sedikit ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you enjoy it, guys. Dadah.